Kalimat isim itu dibagi menjadi dua. Kalimat isim dibagi menjadi dua. Satu, kalimat isim itu mu'rab. Yang kedua, ada kalimat isim mabni. Bahwa isim isyarah itu merupakan sebagian daripada isim yang mabni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kajian kitab Mutammimah Al-Ajurrummiyah. Kita langsung saja untuk melanjutkan kajian kita, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab i'rab dan bina. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi wal bina'i. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazmah fiha, walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdh fiha. Wal bina'u luzumu akhiril kalimati harakatan aw sukunan wa anwa'uhu arba'atun dhammun wa fathun wa kasrun wa sukunun. Wal ismu darbani mu'rabun wa huwal aslu wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi imma lafdhan ka zaidin wa amrin wa imma taqdiran nahwu Musa wal fata. Wa mabniyun wa huwal far'u wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi kal mutmarati wa asma'is syarti wa asma'il istifhami wa asma'il isyarah wa asma'il af'ali wa asma'il mausulat. Faminhu ma yubna ala sukuni nahu kam wa minhu ma yubna alal fathi ka aina wa minhu ma yubna alal kasri ka amsi wa minhu ma yubna ala dhammi ka haisu wal aslu fil mabni ay yubna ala sukun. Babul i'rabi wal bina'i. Bab ini akan menjelaskan tentang i'rab dan bina. Ini di dalam ilmu nahwu ada istilah bina, yang mana istilah ini tidak sama dengan istilah yang ada di kitab shorof, itu tidak sama. Kalau yang dimaksud di kitab shorof itu ada kaitannya dengan pembentukan suatu kalimat, yang mana kalimat tersebut dibentuk dari huruf apa. Nah, itu menentukan pada bina. Contoh seperti bina mahmus. Dikatakan bina mahmus di dalam ilmu shorof apabila sebuah kalimat itu apabila fa fi'ilnya atau ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya dibentuk dari huruf hamzah. Seperti itu gambaran singkat daripada istilah bina yang ada dalam ilmu shorof. Namun yang dikehendaki di dalam ilmu nahwu terkhusus di kitab yang kita kaji ini, yaitu Mutammimah Al-Ajurrummiyah, itu berbeda, yang mana nanti akan dijelaskan.
Jadi kita kembali bahwasannya bab ini akan menjelaskan tentang i'rab dan bina. Yang mana musannif di sini memulai dengan i'rab terlebih dahulu. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rabu yang dinamakan i'rab, taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya beberapa akhir kalimat. Nah, kalimat itu berubah likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, dikarenakan berbeda-bedanya amil, bermacam-macamnya amil yang masuk pada kalimat tersebut. Baik perubahan itu secara lafal atau secara perkiraan saja. Lafalnya tidak berubah, namun perkiraannya berubah. Jadi di sini dijelaskan oleh musannif bahwasannya i'rab itu adalah merupakan suatu perubahan di akhir sebuah kalimat. Misal lafal zaidun. Lafal zaidun itu bisa berubah-ubah dari zaidun menjadi zaidan, dari zaidun menjadi zaidin. Nah, berubahnya dari zaidun ke zaidan ke zaidin itu ada penyebab. Yang sebabnya itu adalah amil. Amil yang masuk pada lafal zaidun itu yang meminta lafal zaidun untuk berubah-ubah. Contohnya pada waktu dibaca zaidun, misal ja'ah zaidun. Ja'ah zaidun. Kemudian berubah dari zaidun menjadi zaidan, ra'aitu zaidan. Kemudian dari zaidun berubah lagi menjadi marartu bi zaidin misal. Ini yang dimaksud tadi oleh musannif, berubahnya akhir sebuah kalimat. Akhir maksudnya di sini huruf yang terakhir zaidun. Nah, yang dimaksud akhir daripada sebuah kalimat, misal kalimatnya zaidun, ini adalah huruf dal. Huruf dal ini bisa berubah-ubah dari rafa ke nasab, dari nasab ke jer, atau dari dhammah ke fathah, dari fathah ke jer. Nah, berubahnya itu dikarenakan amil sebelumnya. Ini lafal zaidun tidak mungkin dibaca zaidun kalau tidak ada amil sebelumnya yang meminta kepadanya untuk dibaca zaidun. Seperti yang terdapat dalam contoh ini, ja'ah zaidun. Nah, zaidun ini kenapa dibaca rofa? Karena dia menjadi fa'il. Fa'il daripada fi'il sebelumnya yaitu ja'ah. Adapun yang menyuruh rofa kepada fa'il adalah fi'il sebelumnya. Berarti fi'il sebelumnya dalam contoh ini adalah ja'ah yang merupakan amil. Zaidun merupakan makmulnya yang dipaksa, yang diperintah. Diperintah untuk apa? Diperintah untuk rofa. Makanya dibaca rofa. Ketepatan tanda rofanya adalah dhammah. Kemudian contoh di bawahnya berubah menjadi zaidan. Ra'aitu zaidan. Kenapa berubah? Tadi zaidun, sekarang zaidan. Amilnya berbeda. Kalau tadi amilnya rofa, meminta ini dibaca rofa. Sekarang amilnya ro'a. Ro'a itu adalah merupakan salah satu daripada fi'il muta'addi. Yang mana fi'il muta'addi itu memerintah atau menyuruh maf'ul lebih untuk nasab. Makanya di sini lafaz zaidan dibaca nasab dengan nasab fathah zaidan dikarenakan diperintah oleh ro'a. Kemudian di bawahnya lagi berubah lagi menjadi zaidin. Ini kenapa berubah menjadi zaidin? Karena amilnya berbeda lagi. Kalau tadi ja'ah meminta zaidun untuk dibaca rofa, ro'a meminta zaidun untuk dibaca nasab menjadi zaidan. Sekarang ada amil lain yaitu ba, harfu jarrin, huruf jar, meminta lafal zaidun menjadi zaidin untuk jar. Inilah yang dinamakan i'rab. Inilah yang dinamakan i'rab, berubahnya akhir kalimat. Contohnya dal pada lafal zaidun
berubah dari Zaidun ke Zaidan ke Zaidin dikarenakan amil yang berbeda-beda sebelumnya. Jadi seperti itu. Kemudian kata musannif, perubahan itu ada kalanya lafdzon atau takdiron atau lafdzon berubah secara lafal atau takdiron atau perkiraan saja. Lafalnya tidak berubah, namun yang berubah di situ hanya perkiraannya. Itu yang dimaksud dengan takdiron. Kalau lafdzon, perubahan di akhir kalimat secara lafal bisa diucapkan. Oh, ini ada definisi daripada i'rab secara lafal. Ma yadhharu asaruhu fi akhiril kalimati kal harakati fi akhiri baitun fi nahwi hadza baitun ra'aitu baitan nazartu ila baitin. Yang dinamakan atau yang dimaksud dengan i'rab secara lafal, berubahnya akhirnya sebuah kalimat secara lafal, itu yang dimaksud adalah ini, ma yadhharu asaruhu fi akhiril kalimah. Setiap kalimat atau lafal yang perubahannya pada huruf terakhirnya itu nampak, bisa kelihatan, bisa diucapkan. Bisa diucapkan, juga bisa ditulis. Seperti Zaidun, ini kelihatan, nampak sekali, jelas sekali. Zaidun bisa ditulis, bisa diucapkan dun. Zaidan bisa diucapkan dan, bisa terlihat, bisa ditulis. Zaidin bisa diucapkan din, bisa nampak ini kalau dilihat. Bisa ditulis. Ya, ini saya tulis. Maka perubahan yang semacam ini disebut dengan perubahan lafdzon. Kalau takdiron, nah takdiron itu sebenarnya berubah seperti contoh ini, namun tidak nampak pada mata. Yang mana hal tersebut akan dijelaskan nanti di bawahnya ini. Kita lanjutkan dulu. Aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Adapun i'rab itu ada 4 macam. I'rab ada 4 macam perubahan. Perubahan di akhir sebuah kalimat itu ada 4 macam. Ada yang disebut dengan raf'un, rafa, wa nasbun dan nasab, wa khafdun dan khafat atau jar, wa jazmun dan jazm. Jadi kalimat nantinya ada berkedudukan rafa, ada yang nasab, ada yang khafat atau jar, ada yang jazm. Tergantung dari amil sebelumnya. Atau boleh dikata bahwa amil itu ada 4, ada amil rafa, ada amil nasab, ada amil khafat atau amil jar, dan juga ada amil jazm. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Adapun i'rab yang 4 tadi, yaitu rafa, nasab, khafat dan jazm, yang terjadi pada kalimat isim itu hanya 3, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazmnya tidak berlaku. Itu artinya tidak akan pernah ditemukan di kalam-kalam Arab bahwasannya amil jazm itu masuk kepada kalimat isim. Makanya tidak ditemukan di dalam isim itu yang namanya i'rab jazm. Saya ulang bahwasannya di kalimat isim itu hanya akan terjadi i'rab rafa, nasab dan jar. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Kemudian dari keempat macam-macam i'rab, yaitu rafa, nasab, jar dan jazm, itu yang terjadi pada kalimat fi'il adalah 1 rafa, 2 nasab, 3 jazm. Jadi i'rab yang terjadi pada kalimat fi'il rafa, nasab, jazm. Artinya amil yang masuk pada kalimat fi'il itu adalah ada amil rafa, ada kalanya amil nasab, ada kalanya amil jazm. Tidak pernah ada amil jar
masuk kepada kalimat fi'il. Makanya di sini dijelaskan oleh musannif mutammimah wala khafdhah fiha, dan tidak berlaku i'rab jar terhadap kalimat-kalimat fi'il. Seperti itu. Wal bina'u luzumu akhiril kalimah harokatan au sukunan wa anwa'uhu arba'atun dhammun wa fathun wa kasrun wa sukunun. Kemudian musannif mutammimah al-ajurumiyah setelah menjelaskan tentang i'rab, kemudian beliau menjelaskan tentang bina. Nah, ini yang saya sebutkan tadi tentang bina. Dari sini nantinya akan jelas perbedaan istilah bina yang ada di ilmu nahwu dengan istilah bina yang ada di ilmu shorof. Sekarang akan kita jelaskan mengenai bina secara ilmu nahwu. Wal bina'u luzumu akhiril kalimah harokatan au sukunan wa anwa'uhu arba'atun dhammun wa fathun wa kasrun wa sukun. Bahwasannya yang dimaksud dengan bina di sini adalah luzumu akhiril kalimah, tetapnya huruf yang terakhir dari sebuah kalimat. Nah, maksudnya tetap di sini bagaimana? Walaupun amil masuk kepadanya, dan amil itu berbeda-beda. Ada amil rofa, ada amil nasab, ada amil jar, juga ada amil jasem masuk kepadanya, itu tidak akan berpengaruh terhadap harokat yang ada di akhir kalimat tersebut. Karena kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena itu bina atau disebut dengan mabni kalau kalimatnya. Karena kemabniannya. Jadi bina itu adalah luzumu akhiril kalimah, tetapnya huruf yang terakhir dari sebuah kalimat. Nah, ketetapan pada suatu keadaan kalimat yang mabni itu macam-macam. Ada yang berharkat, yaitu dhamma, fathah, kasroh. Ada juga yang sukun. Jadi intinya bahwa macamnya bina sebuah kalimat itu ada 4. Ada kalanya dhamma, ada kalanya fathah, ada kalanya kasroh, ada kalanya sukun. Coba saya berikan contoh. Contoh daripada kalimat yang mabni. Seperti haisu atau amsi, ainah. Ini sebagian daripada contoh kalimat yang mabni. Tadi katanya bahwa yang dinamakan bina itu merupakan suatu ketetapan sebuah akhir kalimat, akhir daripada huruf sebuah kalimat. Huruf yang terakhir yang ada pada lafal haisu adalah sa. Nih. Huruf yang terakhir di amsi adalah sin. Huruf yang terakhir di ainah adalah nun. Huruf yang terakhir di kalimat man adalah nun. Seperti ini. Kalimat-kalimat ini, walaupun ada misal beberapa amil yang masuk kepadanya, ini tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Selalu dibaca dhamma, huruf yang terakhir.
Haitsu selalu dibaca dhamma huruf yang terakhir. Demikian juga di kalimat amsih selalu dibaca kasroh sinnya. Di ainah selalu dibaca fathah. Di kalimat man huruf yang terakhirnya yang berupa nun juga akan selalu sukun. Walaupun seandainya sebelum kalimat-kalimat ini ada amil yang masuk kepadanya yang berbeda-beda. Contoh, haitsu ada min. Min yang mana min ini merupakan amil jar. Min haitsu. Nah, ini tetap dibaca dhammah karena memang mabni dhammah. Maka itu yang dimaksud oleh musannif wal bina'u luzumu akhiril kalimah harokatan au sukunan. Wal ismu dorobani. Wal ismu dorobani, kalimat isim itu ada dua macam. Kalimat isim itu ada dua macam. Mu'rabun, satu mu'rab, wa mabniun, dan dua mabni. Jadi kalimat isim terbagi menjadi dua. Yang pertama mu'rab, yang kedua mabni. Wa huwal aslu, wa huwa adapun mu'rab, al aslu itu adalah i'rab asal. Jadi asalnya kalimat isim itu mu'rab. Apa yang dimaksud dengan kalimat isim yang mu'rab ini? Wa huwa ma tawayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Yang dimaksud dengan isim yang mu'rab ialah setiap kalimat isim yang huruf terakhirnya itu bisa berubah. Berubah dari rofa ke nasab, dari nasab ke jar. Kenapa berubah? Bisa babil awamili ad-dakhilati alaihi. Disebabkan amil yang masuk kepadanya berbeda-beda. Seperti yang saya contohkan tadi di papan tulis itu. Nah, perubahannya itu macam dua. Imma lafzon kazaidin wa amrin. Ada kalanya berubah secara lafal. Secara lafal kelihatan perubahannya. Seperti contoh tadi. Di sini kazaidin wa amrin, seperti lafal zaidin wa amrin dan lafal amrin. Misal, zaidin ini kita buatkan contoh dalam mahal rofa. Zaidun qaimun. Nah, itu dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena amil yang menuntut dia untuk dibaca rofa, yaitu amilnya amil maknawi ibtida, karena jadi mubtada. Kemudian di contoh yang lain, ra'aitu zaidan. Nah, berubah lagi menjadi nasab, menjadi fathah tandanya. Dikarenakan ada amil sebelumnya yang meminta dia untuk nasab. Kemudian di kesempatan yang lain dibaca kasroh, zaidin. Marortu bi zaidin. Kenapa dibaca jar? Kenapa kasroh? Oleh karena amilnya sudah berbeda dengan contoh yang kedua dan yang pertama tadi. Sekarang amilnya meminta dia untuk jar. Ketepatan karena dia itu isim mufrad, tanda jarnya dengan kasroh. Maka perubahan itulah yang dimaksud oleh musannif di sini, perubahan secara lafal. Karena jelas bisa diucapkan, juga bisa ditulis. Nah, dari tulisan, bentuk tulisan juga jelas perbedaannya. Kemudian wa imma takdiron, ada kalanya kalimat isim itu i'rabnya secara perkiraan saja, takdiron. Yang dikarenakan alasan tertentu, tanda i'rabnya itu tidak bisa kelihatan, tidak bisa diucapkan, tidak bisa ditulis. Di sini oleh musannif dicontohkan pada lafal Musa, nahwu Musa wal fata. Lafal Musa dan lafal al-fata. Lafal Musa dan lafal al-fata ini di dalam keadaan rofa, di dalam keadaan nasab, di dalam keadaan jar, itu lafalnya tetap satu, tidak berubah. Ja'ah Musa, ra'aitu Musa, marortu bi Musa. Contohnya,
Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Lafal Musa ini di dalam keadaan rofa karena menjadi fa'il, fa'ilnya ja'ah. Yang menyuruh Musa rofa adalah ja'ah. Kemudian Musa di bawah dalam keadaan nasab. Ini rofa, ini nasab, ini jer. Lafal Musa yang kedua dalam keadaan nasab, tapi bentuknya sama persis dengan yang di atas, tidak mengalami perubahan sama sekali. Kemudian contoh Musa yang ketiga ini bentuknya sama dengan yang pertama, tidak ada perubahan sama sekali. Yang sebenarnya sebetulnya ini berubah, mahalnya berubah. Musa yang pertama mahal i'rabnya rofa, Musa yang kedua mahal i'rabnya nasab, Musa yang ketiga mahal i'rabnya jer. Dan tanda i'rabnya pun juga berubah. Musa rofa dengan dhamma, Musa yang kedua nasab dengan fathah, Musa yang ketiga jer dengan kasroh. Namun dhamma fathah kasrohnya ini takdiron atau muqaddarun, dikira-kira saja. Apa maksudnya dikira-kira? Yaitu tidak nampak, sebaliknya lafzon, tidak bisa diucapkan. Mana dhammanya? Nggak bisa diucapkan. Mana fathahnya? Nggak bisa dilihat, nggak bisa diucapkan. Mana kasrohnya Musa yang ketiga? Nggak bisa diucapkan, nggak bisa ditulis. Kenapa nggak bisa? Jawabnya karena takdiron, seperti itu. Kemudian macam kalimat isim yang kedua, kata munsonif adalah mabni. Ada kalanya kalimat isim itu mabni. Wa huwal far'u, yang mana mabni itu merupakan cabang daripada mu'rab. Jadi asal mula kalimat isim itu mu'rab. Jadi apabila nanti ditemukan kalimat isim mabni, berarti itu adalah merupakan cabang daripada mu'rab. Apa yang dimaksud dengan kalimat isim yang mabni? Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Yaitu setiap kalimat yang huruf terakhirnya tidak bisa berubah, menetap pada suatu keadaan, tidak bisa berubah, walaupun amil berbeda-beda yang masuk kepadanya. Seperti isim domir, kal mutmaroti, seperti isim domir, wa asma isyarti, dan isim syarat, wa asma'il istibhami, dan isim istibham, wa asma'il isyarati, dan isim isyarah, wa asma'il af'ali, dan isim fi'il, wa asma'il mausulati, dan isim mausul. Ini ada berapa jumlahnya? Kalimat yang masuk kepada kalimat isim yang dimabnikan. 1 isim domir, 2 isim syarat, 3 isim istibham, 4 isim isyarah, 5 isim fi'il, 6 isim mausul. Keenam isim ini, macam isim ini semuanya mabni. Oleh karena itu pastinya huruf yang terakhir itu tidak akan berubah, akan menetap pada suatu keadaan. Suatu keadaan itu maksudnya adalah harkat, dhamma, fathah, kasroh, dan ataupun sukun. Walaupun amil berbeda-beda yang masuk kepadanya, maka mereka akan tetap menetap pada suatu keadaan. Jadi seperti itu. Makanya beliau itu mengatakan faminhu ma yubna ala sukuni nahukam, wa minhu ma yubna alal fathi ka aina, wa minhu ma yubna alal kasri ka amsi, wa minhu ma yubna alal dhammi ka haisu. Kalimat yang saya sebutkan tadi, yakni isim domir, isim syarat, isim istibham, isim isyarah,
isim fi'il, isim mausul, mereka itu kadangkala dimabnikan pada sukun seperti contoh kam. Kemudian kadangkala mabni fathah seperti lafal ainah. Kemudian ada kalanya mabni dhamma seperti contoh haisub. Dan juga ada kalanya mabni sukun. Jadi seperti itu apa yang dipaparkan, apa yang dijelaskan oleh musannif Mutammimah Al-Ajurumiyah. Sekarang coba kita berikan keterangan tambahan atau tambahan contoh dan lain sebagainya. Tadi disebutkan oleh musannif ya, bahwasannya kalimat isim itu dibagi menjadi dua. Kalimat isim dibagi menjadi dua. Satu, kalimat isim itu mu'rab. Yang kedua, ada kalimat isim mabni. Yang pertama, mu'rab ini. Yang kedua, mabni. Saya ulang, bahwa kalimat isim itu ada kalanya mu'rab, ada kalanya mabni. Kalimat isim yang mu'rab adalah ini, ma tawayyara akhiruhu, ma tawayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi lafdhan au takdiron. Yang dinamakan kalimat isim mu'rab adalah setiap kalimat isim yang huruf terakhirnya bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah itu maksudnya i'rabnya bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Akan tetapi perubahannya itu macam-macam. Ada yang lafzon, perubahannya bisa diucapkan, bisa ditulis dan lain sebagainya. Au takdiron, atau ada kalanya tidak bisa diucapkan, tidak bisa ditulis, tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana? Ya dikira-kira saja. Jadi seperti itu. Saya ulang, kalimat isim yang mu'rab adalah sebuah kalimat isim yang huruf terakhirnya itu bisa berubah-ubah tergantung pada amil yang masuk kepadanya. Bisa berubah-ubah tergantung pada amil yang masuk kepadanya. Seperti lafal Zaidun ini. Seperti lafal Zaidun. Ini perlu diperhatikan bahwa contoh Zaidun ini merupakan contoh daripada kalimat isim yang mu'rab yang perubahannya itu lafzon secara lafal. Dicontohkan pada lafal Zaidun. Ja'ah Zaidun, ra'aituh Zaidan, marartuh bi Zaidin. Ini yang dimaksud dengan mu'rab. Suatu kalimat yang bisa berubah-ubah dari rofa ke nasab, dari rofa ke jer. Nah, yang berubah seperti ini bisa atau ada kalanya secara lafal. Secara lafal bisa dilihat perubahannya, bisa diucapkan perubahannya. Ini contohnya. Contoh perubahan yang bisa diucapkan. Dun dari lafal Zaidun, dan. Nah, ini kan sudah berubah dari dun ke dan. Kemudian dari dun atau dan berubah lagi ke din. Nah, perubahan bisa diucapkan dengan lisan. Bahkan bisa ditulis ini dengan tangan. Kalau bisa ditulis otomatis bisa dilihat dengan mata ini. Dun dan din. Maka perubahan semacam ini disebut dengan perubahan lafzon. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Kemudian perubahan itu ada kalanya takdiron. Perkiraannya saja yang berubah. Tidak bisa diucapkan, tidak bisa ditulis, tidak bisa dilihat. Contohnya adalah ini, seperti lafal al-fata. Al-fata adalah merupakan kalimat isim yang mu'rab, yang bisa berubah-ubah i'rabnya dari rofa ke nasab, dari nasab ke jer.
Namun tanda rofaknya, tanda nasobnya, tanda jernya itu tidak bisa diucapkan, tidak kelihatan, dan tidak bisa ditulis. Oleh karena itu, perubahan yang seperti itu disebut dengan perubahan takdiron. Ini contohnya. Ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Ja'al fata. Kita perhatikan kalimat al-fata yang pertama. Al-fata di sini kedudukan i'rabnya adalah rofa. Kenapa rofa? Karena ada yang menyuruh sebelumnya, ada amil sebelumnya, yaitu ja'ah. Ini jadi fa'il. Kemudian lafal al-fata yang kedua, di contoh ro'aitul fata, kedudukan i'rabnya adalah nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi maf'ul bih dari lafal ro'a. Berarti yang menyuruh, yang memerintah, yang menjadi amil lafal al-fata untuk dibaca nasab adalah ro'a. Jadi gak sama kedudukan i'rabnya antara al-fata yang pertama dengan al-fata yang kedua. Kemudian dicontoh lafal al-fata yang ketiga, marortu bil fata. Ini kedudukan i'rabnya berbeda lagi. Ini dalam keadaan jer, majrurun. Karena ada amil sebelumnya yang meminta dia untuk jer, yaitu ba, harfu jarin. Ini jelas berbeda antara al-fata yang pertama dengan al-fata yang kedua dengan al-fata yang ketiga. Apanya yang berbeda? Kedudukan i'rabnya. Di sini rofa, di sini nasab, di sini jer. Mana tanda rofaknya untuk al-fata yang pertama? Mana tanda rofaknya? Ada apa tidak ada? Ada, yaitu rofa dengan dhamma. Kemudian dicontoh yang kedua, ro'aitul fata, yang al-fata di sini sedang dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Apa ada tandanya? Di sini ada, yaitu fathah. Demikian juga dengan lafal al-fata yang ketiga, yang dalam keadaan jer juga ada tandanya. Mana tandanya? Apa tandanya? Yaitu kasrah. Saya ulang. Tanda rofaknya al-fata, dhamma. Tanda nasabnya al-fata, fathah. Tanda jernya al-fata, kasrah. Namun di sini ada persoalan. Apa persoalannya? Dhammahnya mana? Fathahnya mana? Kasrohnya mana? Ini tidak bisa diucapkan. Ini tidak kelihatan. Dan ini tidak bisa ditulis. Oleh karena tidak bisa diucapkan, tidak bisa ditulis, tidak kelihatan, maka disebut dengan perubahan takdiron, secara perkiraan saja. Jadi seperti ini perbedaan antara i'rab yang secara lafdzon dan secara takdiron. Diulang ya, secara lafdzon ini perubahannya sangat nampak. Bisa diucapkan dun, dan, din. Bisa ditulis, bisa kelihatan. Akan tetapi kalau i'rab atau perubahan yang takdiron, yang secara perkiraan saja, tanda i'rabnya, dhammahnya tidak kelihatan, tidak bisa diucapkan. Kemudian fathahnya di contoh ro'aitul fata, demikian juga tidak bisa diucapkan, tidak bisa ditulis, tidak kelihatan. Demikian juga di contoh bil fata, lafal al-fata yang ketiga, di sini ada tanda i'rabnya yaitu kasroh, namun kasrohnya tidak kelihatan, tidak bisa diucapkan. Penyebabnya adalah dikarenakan i'rabnya ini secara takdiron, perkiraan saja. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada contoh lagi, ya. Ini banyak contohnya untuk i'rab yang takdiron. Contoh yang kedua
di lafal waladi. Waladi dalam contoh ja'ah waladi, ra'aitu waladi, marartu bi waladi. Waladi yang pertama dalam keadaan rofa, kedudukan i'rabnya rofa jadi fa'il. Waladi yang kedua, kedudukan i'rabnya nasab menjadi maf'ul bih. Waladi yang ketiga, kedudukan i'rabnya jar karena dimasuki huruf jar. Pada waktu rofa, pada waktu nasab, pada waktu jar, lafalnya tidak berubah, sama persis. Di sini waladi, di sini waladi, di sini waladi. Namun kedudukan i'rabnya enggak sama. Di sini rofa, di sini nasab, di sini jar. Mana tanda rofanya, mana tanda nasabnya, dan mana tanda jarnya? Tidak bisa diucapkan, tidak bisa dilihat, tidak bisa ditulis. Karena ini termasuk adalah perubahan atau i'rab yang takdiron. Kemudian contoh yang ketiga adalah lafal al-qadi. Lafal al-qadi. Contohnya ja'al qadi, marartu bil qadi. Al-qadi di contoh yang pertama dalam mahal rofa. Kedudukan i'rabnya rofa karena menjadi fa'il dari ja'ah. Kemudian di contoh yang kedua yaitu al-qadi, marartu bil qadi, kedudukan i'rabnya adalah jar. Mana tanda rofanya dalam contoh ini dan mana tanda jarnya dalam contoh ini? Ada. Jawabnya kalau ditanya mana? Ada. Di sini rofa dengan dhammah, di sini jar dengan kasroh. Hanya saja karena i'rab ini digolongkan pada i'rab takdiron, maka dhammahnya tidak kelihatan, kasrohnya tidak kelihatan. Kemudian dari ketiga contoh i'rab secara takdiron ini, yaitu contoh yang pertama ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Contoh yang kedua ja'ah waladi, ra'aitu waladi, marartu bi waladi. Contoh yang ketiga ja'al qadi, marartu bil qadi. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat isim yang i'rabnya takdiron pasti akan muncul dari ketiga contoh ini. Yang pertama adalah al-fata. Yang pertama adalah al-fata. Yang sebenarnya contoh al-fata ini merupakan contoh dari isim maksur. Kemudian contoh yang kedua adalah i'rab yang termasuk i'rab takdiron, terbentuk dari isim yang dimudhofkan pada ya mutakallim wahdah. Isim yang mudhof pada ya mutakallim wahdah. Kemudian contoh yang ketiga, al-qadi ini merupakan kalimat isim yang i'rabnya takdiron, yang terbentuk dari atau mewakili dari isim mangkus. Jadi di dalam ilmu nahwu itu ada istilah isim maksur, ada ya mutakallim wahdah, ada isim mangkus. Maka ini yang harus kita paham dan harus kita hafal, bahwa kalimat isim yang mu'rab yang i'rabnya secara takdiron akan muncul dari ketiga jenis kalimat ini. Satu, dari isim maksur. Dua,
dari setiap isim yang dimudhofkan kepada ya mutakallim wahdah. Setiap isim yang dimudhofkan pada ya mutakallim wahdah, maka i'rabnya pasti takdiron. Kemudian yang ketiga adalah isim mangkus. Artinya setiap kalimat isim yang terbentuk dari isim mangkus, ya, maka i'rabnya tapi dalam hal ini khusus untuk yang ketiga ini dalam mahal rofa saja dan mahal jer dan mahal jer. Dalam isim mangkus dalam mahal rofa, i'rabnya berkedudukan rofa. Isim mangkus yang i'rabnya berkedudukan jer, maka ini di i'rab dengan takdiron. Artinya rofa dengan dhamma yang dikira-kira, jer dengan kasroh yang dikira-kira. Dalam mahal nasab, ini harus diperhatikan, isim mangkus i'rabnya dalam mahal nasab ini lafdzon secara lafal. Contohnya ra'aitul, ini ra'aitul qadiyah, ra'aitul qadiyah. Nah, al-qadiyah di sini isim mangkus. Al-qadiyah isim mangkus. Loh, kok i'rabnya, tanda i'rabnya kok lafdzon, kok takdiron? Katanya tadi bahwa kalimat yang i'rabnya takdiron diantaranya adalah isim mangkus. Di sini kok lafdzon? Nah, ini dikecualikan khusus untuk isim mangkus dalam mahal nasab seperti ini. I'rabnya adalah lafdzon, bukan takdiron. Kalau di dalam mahal rofa dan jer, i'rabnya adalah takdiron. Jadi ini harus diingat, ya. Harus diingat bahwa kalimat isim yang i'rabnya takdiron akan muncul dari salah satu ini. Isim maksur, isim yang mudhof pada ya mutakallim wahdah, dan isim mangkus. Seperti yang tertera dalam contoh ini. Makanya tadi saya membuatkan contoh yang ketiga ini tidak ada mahal nasabnya di sini. Langsung dari ja'al qadi ke marartu bil qadi. Kenapa? Karena di dalam mahal nasab isim mangkus i'rabnya lafdzon, bukan takdiron. Jadi seperti itu. Kemudian kalimat isim yang kedua adalah mabni. Kalimat isim yang kedua mabni. Apa itu mabni? Ma la yatawayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Setiap kalimat isim ini, karena ini menjelaskan kalimat isim, setiap kalimat isim yang tidak bisa berubah huruf terakhirnya walaupun amil memaksa dia untuk berubah. Amil itu masuk kepadanya untuk merubah huruf yang terakhir. Akan tetapi karena dia itu mabni, maka dia menetapi pada satu ketetapan harkat. Seperti contohnya, tadi oleh musannif mutammimah, ya, al-ajrumiyah disebutkan bahwa kalimat yang mabni itu adalah isim isyarah, isim dhamir, isim istifham, kemudian isim mausul dan isim fi'il. Di sini saya sebutkan satu contohnya yaitu isim isyarah, bahwa isim isyarah itu merupakan sebagian daripada isim yang mabni. Nah, kata musannif di sini bahwasannya isim yang mabni itu huruf yang terakhir tidak akan pernah mengalami perubahan, ya, menetapi pada suatu keadaan. Apa keadaannya? Dhamma, kalau dia mabni dhamma, fathah, kasroh atau sukun, akan menetapi hal tersebut walaupun amil berbeda-beda yang masuk kepadanya. Seperti yang ada dalam contoh ini. Coba perhatikan contohnya. Saya ambil contoh dari isim isyarah. Kan di kitabnya disebutkan bahwa isim isyarah adalah merupakan sebagian dari jenis kalimat yang mabni. Contohnya, jaa hadzal walad, ra'aitu hadzal walada, marartu bi hadzal waladi. Fokusnya ke lafaz hadza. Hadza ini merupakan isim isyarah.
Nih. Karena isim isyarah pastinya dia mabni. Perhatikan, hadza yang pertama. Ja'ah hadza. Ra'aitu hadza. Marartu bihadza. Hadza yang pertama fi mahalli raf'in. Berkedudukan i'rab rafa. Hadza yang kedua fi mahalli nasbin. Berkedudukan i'rab nasab karena menjadi maf'ul bih. Kemudian hadza yang ketiga berkedudukan i'rab jar karena dimasuki amil jar yaitu bi. Berarti antara hadza yang pertama, hadza yang kedua, hadza yang ketiga mahal i'rabnya, kedudukan i'rabnya berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Amil sebelumnya yang masuk kepadanya berbeda-beda. Akan tetapi walaupun amil berbeda-beda yang masuk kepada mereka bertiga, keberadaannya tetap satu, yaitu mabni sukun. Ini sukun. Ja'a hadza sukun, ra'aitu hadza sukun, maratu bihadza sukun. Kemudian pertanyaannya adalah mana tanda i'rabnya? Kalau yang mu'rab tadi, ya, yang mu'rab dalam mahal rafa, dalam mahal nasab, dalam mahal jar, yang lafzon dengan yang takdiron semuanya ada tandanya. Bedanya kalau yang lafzon tandanya kelihatan, kalau yang takdiron tandanya tidak kelihatan. Ada tetapi tidak kelihatan. Nah, untuk yang mabni mana tandanya? Kalau ditanya mana tandanya, maka pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah. Karena kalimat yang mabni itu tidak pernah ditemukan alamatul i'rab. Tidak ada alamatul i'rabnya, yang ada alamatul bina, tanda mabni. Ini tanda mabninya sukun, tanda mabninya sukun, tanda mabninya sukun. Tanda i'rabnya tidak ada. Jadi untuk kalimat isim yang mabni jangan ditanya alamatul i'rab, jangan ditanya mana tanda i'rabnya. Karena memang kalimat isim yang mabni tidak ada tanda i'rabnya, akan tetapi mereka hanya punya tanda mabni, alamatul bina, seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan, apa bedanya lafal al-fata, waladi, al-qodi dengan lafal hadza dalam contoh di atas? Ini jawabannya sudah dijelaskan tadi. Bedanya apa? Antara lafal ini, antara lafal al-fata, kemudian waladi dan al-qodi dengan hadza. Hadza dalam contoh ini. Apa bedanya? Kalau al-fata dan waladi, al-qodi di semua contoh ini, yang masing-masing lafal tersebut bentuknya sama, tidak mengalami perubahan secara lafal. Ini semua kedudukan i'rabnya berbeda-beda dari yang pertama dengan yang kedua, kemudian dengan yang ketiga. Kemudian mereka semua punya tanda i'rab. Al-fata punya tanda i'rab dhamma. Al-fata yang kedua punya tanda i'rab nasab yaitu fathah. Al-fata yang ketiga punya tanda i'rab yaitu kasrah. Waladi punya tanda i'rab rafa, punya tanda i'rab rafa yaitu dhamma. Waladi punya tanda i'rab nasab yaitu fathah. Waladi yang ketiga punya tanda i'rab jar yaitu kasrah. Kemudian lafal al-qodi. Al-qodi yang pertama punya tanda i'rab rafa yaitu dhamma. Kemudian al-qodi yang kedua punya tanda i'rab jar yaitu kasrah. Berarti mereka semua punya tanda i'rab. Kemudian kalau hadza, yang ditanyakan kan bedanya dengan hadza. Mereka semua dengan hadza apa bedanya? Kalau di hadza tidak ada tanda i'rab, tidak ada dhammah, tidak ada fathah, tidak ada kasrah. Saya ulang, tidak ada dhammah di contoh hadza yang pertama biarpun dia dalam keadaan rafa.
tidak ada fathah di contoh yang kedua, biarpun dia itu dalam keadaan nasab. Kemudian tidak ada tanda kasroh di lafal hadza, contoh yang ketiga, biarpun dia itu dalam keadaan jer, dimasukkan amil jer. Jawab, kenapa seperti ini? Maka jawabannya karena hadza ini merupakan kalimat yang mabni. Saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.